Selamat pagi semuanya. Halo. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Kita mulai ya kelasnya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Hari ini kita akan lanjut ke pertemuan 2 untuk praktikumnya. Hari ini kita akan bahas view. Kalau di RPF itu sebenarnya ada, kalau nggak salah, database snapshot. Cuma itu adalah untuk backup, jadi kemungkinan akan di belakang, dan kemudian untuk snapshot itu adanya di SQL Server. Karena kita pakai MySQL, MariaDB, nggak ada snapshot, mungkin kita akan skip itu, nanti diganti materi yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas view terlebih dahulu. Kemudian jika, mungkin sebagian teman-teman udah ada yang pakai view kemarin, saya lihat-lihat, saya nggak tahu kalau APC-nya, cuma kemarin saya sempat buka-buka tugas yang udah kalian kumpulkan. Teman-teman ada yang ngerjain pakai view seperti itu. Kalau saya tuh, berarti ini udah ngerti nih. Kelasnya apa tutup aja? Cuman ya, udah lah, nggak apa-apa. Kita tetap lanjutkan saja. Yang sudah pintar, nggak masalah. Entah mau dinyalain atau mau live juga nggak apa-apa. Saya nggak terlalu saklek soal kehadiran di Google Meet. Ini saya akan presentasi sekarang. Mau bentar screen aja nih. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Temuan 2, praktikum basis data lanjut. Hari ini kita akan view. Sebenarnya view itu cuma sedikit sekali. Kalau saya baca itu memang intinya materinya sedikit banget gitu. Cuman dia membutuhkan dasar join sama advanced join seperti itu. Jadi kita akan bahas joinnya dulu gitu, view-nya. Nah, ini sebenarnya saya pengennya teman-teman sambil praktikum gitu. Jadi saya udah share bahannya di e-learning. Kalau teman-teman sambil praktikum sekarang tuh kemungkinan besar kalian nggak usah ngerjain tugas lagi gitu di luar jam. Jadi efektif, efisien. Kalau kalian udah nyoba duluan itu lebih bagus lagi. Jadi tinggal kita tanya jawab aja. Jadi pertemuannya nggak perlu lama-lama seperti itu. Cuma nggak masalah. Nah, karena namanya praktikum ya, jadi isinya juga statement-statement praktikum, jadi mohon maaf nggak banyak penjelasan di sini. Nah, untuk awalannya sebenarnya karena kemarin masih hore-hore, kemudian ada pretestnya kok susah, Bu? Iya susah. Namanya pretest, salah juga nggak apa-apa, itu bukan untuk dinilai seperti itu. Cuma pengen tahu teman-teman kebingungan nggak ngerjain seperti itu, atau mungkin bagaimana caranya supaya mengerjain, ya nggak masalah lah apapun itu. Tapi saya lihat kemarin hasilnya bagus-bagus. Sebagian teman-teman udah bisa, sudah pinter gitu, udah bisa ngerjain, hasilnya outputnya juga udah oke.
Jadi ya, kita lanjut aja. Nah, harapannya teman-teman hari ini kita akan sedikit bikin dulu database. Oke, bikin database pegawai. Saya udah bikin sih di Navigate. Nah, database pegawai, kemudian buat tabel data pegawai, kemudian buat tabel absen. Nah, kita mau menggabungkan gini, ceritanya gini. Bayangkan teman-teman ngurusin sebuah toko. Gampangnya ya mungkin teman-teman punya toko sendiri, toko kecil. Nah, kemudian teman-teman membuat database data pegawai sama absennya. Misalnya mau ngecek bagaimana absennya pegawai-pegawai seperti itu. Nah, karena ini adalah data kecil. Ini sebenarnya dasarnya ada di tutorial Maria ya. Bisa diakses online juga. Nah, kita bikin database sama tabel absen dan data pegawai. Di tabel absen, data pegawainya dulu. Kita punya ID pegawai. Auto increment aja yang gampang. Kemudian nama depan, nama belakang, kemudian jabatan di tokonya teman-teman tadi, alamat sama nomor HP. Primary key-nya ID gitu. Kemudian tabel absen ada ID absen, ada ID pegawai, kemudian jam datang, jam pulang, primary key-nya ID absen, foreign key-nya adalah data pegawai. Nah, kemudian ini ada beberapa data yang bisa diinput di dalam tabel yang kita buat. Itu. Nah, ini cuma hore-horenya dulu. Nah, kemudian kita bisa coba-coba join. Kalian pasti udah paham join ini, gampang Bu join. Oke, join. Ini adalah cuma dasarnya nih. Kayaknya boleh bakal sebentar banget, 15 menit selesai. Kita nyoba-nyoba join. Mungkin teman-teman udah tahu kalau join menggabungkan. Oke. Nah, misalnya kita mau select bintang from data pegawai, inner join, absen on data pegawai ID sama dengan absen ID pegawai. Kita mau ngambil semua data pegawai, join ke absen, di mana data pegawai ID sama dengan absen.id data ID pegawai. Yang ID-nya sama kita mau tampilkan. Oke. Ini kalau kita mau menggabungkan antara data pegawai dengan absennya. Ini inner join. Kemudian ini sebenarnya hasilnya akan sama dengan select bintang from data pegawai di absen where data pegawai ID sama dengan absen ID pegawai. Hasilnya ternyata sama, hasilnya diinginkan sama saja. Seperti itu, hasilnya sama. Nah, kemudian seterusnya ada cross join, left join, dan seterusnya. Mungkin teman-teman udah sering mainan kayak gini, left, kiri, dan sebagainya. Inner join itu apa? Inner join itu adalah hasil hanya berisi baris yang memiliki kecocokan baik di tabel 1 maupun 2 untuk kondisi yang spesifik. Kemudian kalau cross join, hasilnya setiap baris dalam setiap tabel dijoinkan ke setiap baris di tabel lain atau disebut Cartesian product, kayak perkalian. Kalau kalian ingat kemarin belajar matematika diskrit, ada Cartesian product, dia A sama B, A sama C, A sama D, dan seterusnya seperti itu. Nah, join yang nggak pakai klausa on adalah cross join. Kemudian left join adalah outer join. Hasilnya semua baris dari tabel kiri, nilai dari tabel lain tergantung apakah ditemukan kecocokan atau tidak. Kalau nggak ada yang cocok,
kolom tabel lain di set 0 untuk row tersebut. Kalau right join sama kayak left, cuma hasilnya semua baris dari tabel kanan. Kalau enggak, nanti akan 0. Cross join. Select bintang from data pegawai cross join absen. Kita di crosskan semuanya. Karena enggak ada where-nya. Tanpa where, tanpa kondisi, dia akan di crosskan semuanya. Kita lihat. Kita tarik. Terus, gitu. Ini absen siapa aja ditempelin gitu. Jadi cross join. Harus jadi banyak sekali. Karena semua absen sama semua nama. Memperhatikan ID absen 1 jadi milik semua orang. ID absen 2 juga milik semua orang. Ada Mustafa, Hari, Beni, Leni, Fani, Herianto. Semuanya ada. Seperti itu. Ini kalau cross join. Jadi, misalnya di sana himpunan ABC, misalnya A besar adalah himpunan ABC, kemudian B besar ada 1, 2, 3, ada A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan seterusnya itu adalah Cartesian product. Mungkin teman-teman masih ingat. Nah, terus left join, left join. Suara saya terlalu kecil nggak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Oke, sip. Nah, kalau kita left join, select bintang from data pegawai. Left join absen. Left di kiri. On kalau ID-nya sama. Oke. Nah, left join. ID absen, ID pegawai, kapan datang, kapan pulang. Itu loh. Left join. Kalau right join, ini kok left semua sih ya? Aduh. Join sebelah kanan. Nah, kalau right join, ini right join data pegawai. Select bintang from absen, pilih semua absen, data pegawainya sebelah kanan. Seperti itu. Kalau ini dibalik ya tinggal, berarti nanti akan terbalik aja kanan kirinya seperti itu. Ketika kondisi ID-nya sama, ID pegawai sama teman-teman. Data pegawai. Right join absen. Ini sebagian teman-teman kemarin pas pretest ada yang memakai join juga. Seperti itu. Nah, sekarang absennya ada di sebelah kanan, datanya ada di sebelah kiri. Cuma kanan kiri saja. Nah, ini sudah. Kemudian, kalau di materi advanced join sebenarnya adalah menggabungkan inner join, where, dan sebagainya. Jadi kayak beranak, sebenarnya ada sub-nya. Nih, misalnya kita punya kasus kayak gini, dapat laporan nih kamu mungkin sebagai yang memegang bertanggung jawab terhadap tokomu, mungkin toko bapak, kemudian kamu yang tanggung jawab, disertai tanggung jawab, dapat laporan nih, Cik Herianto itu, dia OB, telat datang. Nah, kemudian kamu cek, bener nggak sih dia telat katanya. Kamu cek di database-nya, di data absennya, kita lakukan cek yang namanya Herianto. Nih,
Kemudian yang kita perlukan apa? Data si Herianto ini sih terlambat. Makanya butuh syarat. Syaratnya apa? Namanya Herianto. Nah, kita butuh datanya, data pegawainya oke. Nama depan, nama belakang, kapan dia datang, kemudian kapan dia pulang. Nah, kemudian kita inner join-kan absen sama data pegawai, oke. Di mana data pegawai nama depannya Herianto. Kita mau spesifik si Herianto ini. Apa iya sih? Kamu cek. Oke. Tahuan nih, Herianto. Datang nih pada tanggal 8, datang jam sekian, pulang jam sekian, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, seperti itu. Nah, ketahuan kapan dia telat, kapan dia nggak telat. Kadang dia ada telat nih, jam 7 lebih 3. Ini datang cepat ini, jam 7 lebih 2. Kemudian dia tanggal 12 ini pulang lebih cepat, dan sebagainya. Ketahuan semua di data. Nah, kemudian misalnya anggaplah datanya kita hanya akan cek tanggal 8-12 Agustus. Bahwa seseorang dikatakan terlambat jika datang pada jam 7 lebih 1. Nah, sehingga sebelum jam 7 lebih 1 menit dianggap tidak terlambat. Misalnya ya ini. Jadi jam 7.00:59 itu masih belum terlambat. Pokoknya kalau udah menitnya berubah menjadi 01, itu akan menjadi terlambat. Nah, makanya kita akan saring dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Nah, ketika jamnya lebih besar dari jam 7.00:59 itu. Jadi biasanya prinsip absen kayaknya di UPN juga seperti itu. Jadi absennya itu lebih 59 detik itu tuh masih dianggap belum terlambat. Tapi kalau angkanya sudah berubah kayak gini, jam 7.01 gitu misalnya. Misalnya itu udah dianggap terlambat. Gitu. Nah, makanya kita akan select sampai tadi yang Herianto, cuma kita akan tambahin constraint. Bukan constraint sih ya, apa namanya istilahnya. Batasan. Bahwa mau dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Agustus. Nah, kemudian kita juga mau ketika dia datangnya terlambat nih. Datangnya lebih dari jam 7 lebih 1. Gitu. Jadi mulai jam 7 lebih 1 dianggap terlambat. Sehingga kita akan cari kapan sih dia terlambat? Oh, ternyata dia terlambat tanggal 9 dan tanggal 12. Tanggal 9 dan tanggal 12 dia terlambat. Ini jam 7 lebih 3, ini jam 7 lebih 2. Gitu. Nah, kemudian teman-teman mikir gini, wah jangan-jangan ada yang lain juga nih yang suka telat gitu. Nah, makanya ya udah cek aja semuanya sekalian. Nah, berapa lama waktu mereka bekerja itu. Nah, makanya diperlukan adalah waktu pulang dikurangi waktu datang. Gampangnya ini adalah melihat jamnya aja. Misalnya jam 7 sampai jam 17 berarti 10 jam. Kemudian kalau ini masih jam 6 sampai jam 17 dianggap 11 ini karena melihat jam depannya aja, nggak ngitung semuanya. Hanya menghitung jam depannya aja. Jadi 7 ke 17. 6 meskipun lebihnya berapa menit juga, berapa detik juga nggak akan dihitung karena dia cuma melihat ini date formatnya adalah melihat jam. Persen T ini adalah untuk menghitung jamnya. Seperti itu. Nah, ini hanya untuk gambaran kasarnya. Ketahuan di sini bahwa ketika dia total jamnya gampangnya adalah 10 berarti seenggak-enggaknya dia udah memenuhi 10 jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 17 atau jam 5 sore. Seperti itu. Ketika dia ini 11 berarti mungkin lebih, meskipun lebihnya cuma semenit 2 menit, nggak masalah. Gitu. Kemudian ketika dia angkanya 9 seperti ini, berarti kemungkinan jam kerjanya adalah kurang, berarti mungkin dia terlambat dan sebagainya. Nah, atau pulang cepat, biasanya seperti itu. Ini gambaran kasar untuk melihat total jam, tapi hanya berdasarkan dari jam
jam depannya tanpa melihat menit dan detiknya seperti itu. Nah, ini banyak ya, ini ROM-nya cuma saya tampilkan sedikit. Nah, itu kejadiannya. Nah, kemudian untuk di view-nya sendiri, view itu hasilnya seperti tabel. View merupakan tampilan hasil select. Sama kayak gini. Sama, misalnya select data pegawai dan sebagainya ini. Cuma ini akan tersimpan ke dalam suatu tabel view seperti itu. Nah, view merupakan tampilan hasil select versi frozen-nya, beku. Nah, pada saat view dibuat. Jadi kalau ada perubahan tabel, misal nambah baris, nambah lagi datanya dan sebagainya, perubahan ini tidak akan masuk ke dalam view. Meskipun baris baru sebenarnya memenuhi kondisi dalam si view tadi. Nah, akan berubah. Jadi kalau sudah seperti ini ya udah. Jadi ini cocok buat misalnya bikin laporan dan sebagainya. Jadi misalnya laporan setiap akhir bulan atau setiap apa gitu. Jadi cocok. Yaitu kondisi bulan, misalnya sebulan terakhir ini seperti ini. Kemudian apalagi? Oh ya, itu cocok untuk kayak menyimpan inilah kondisi sampai saat waktu yang pas bikin view itu tadi. Jadi nanti kalau ada yang otak-atik udah nggak, di view-nya nggak akan berubah karena dia pakai kondisi pas saat dilakukan si view seperti itu. Kemungkinan ini akan bermanfaat nanti kalau benar-benar dikerjakan di dunia nyata. Nah, versinya frozen. Misal bikin view itu gampang banget. Cuma tambahin statement create view, namanya apa? As select. Nah, select bintang ini sama. Selectnya sampai terakhir ini sama persis kayak tadi, select dan seterusnya. Nah, cuma ketambahan create view. Create view apa? As select. Nah, ini kalau di tampilan di Navigator nih, kamu lihat di sini ada view jam kerja. Ini adalah versi frozen-nya, kita simpen nih. Misalnya. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa, apakah ini bisa diselect lagi kalau pengen melihat, memfilter ini itu? Bisa, masih bisa. Masih bisa diambil. Apakah bisa dialter? Bisa. Bisa diupdate, masih sama. Kayak gitu. Nah, kemudian, bahwa kita bisa melihat view, seperti tabel biasa. Oke, misalnya kita mau dari hasil view-nya, misalnya mau bikin laporan nih. Oke, udah bikin view sebulan terakhir misalnya. Udah sampai tanggal 31 kamu bikin view, pada tanggal 1 kamu bikin view kondisi 1 sampai tanggal 1 sampai 31. Oke. Kemudian dari situ kita bisa melihat lagi misalnya select bintang from jam kerja berarti jam kurang dari 10 misalnya. Ini from jam kerja ya, dari view yang sudah kita bikin. Dari view yang sudah kita bikin, kita bisa lihat lagi. Barik belum di ACC. Enggak ada, Mas. Coba diulang lagi. Saya pakai 2 device nih. Kalau ada yang admit, dipakai handphone. Kalau lagi presentasian nggak bisa ya, jadi saya pakai handphone juga. Coba suruh di ini lagi, apakah benar dia masuk ke ini yang benar? Apa harusnya muncul di sini di handphone saya? Enggaknya. Jangan-jangan dia milih ketik kelas A. Jangan-jangan ya dia buka kelas e-learning A yang buat nanti siang. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Kemudian bawah nih yang jam kerjanya kurang dari 10, berarti kemungkinan dia terlambat atau pulang lebih cepat. Seperti itu. Karena pasti angka depannya beda. Nah, kelemahannya adalah kalau dia pulang, misalnya datangnya terlambat, tapi pulangnya misalnya di atas jam 6 ya,
total jamnya akan tetap memenuhi sih, kayak gitu. Nah, ini ketahuan nih siapa aja yang terlambat nih dari database tersebut. Ini si Mustafa misalnya terlambat ya jam 7 lebih 2, kemudian pulangnya lebih cepat, belum jam 5. Si Hari juga jam 7 lebih 2, pulangnya lebih cepat. Seperti itu. Kemudian statement view yang lain, kita bisa create or replace. Jadi kalau kamu udah punya view, kemudian kamu create lagi, pasti nggak bakal mau karena udah ada gitu. Udah ada, sama kayak bikin tabel ya, sama persis. Nah, create or replace view, misalnya kalau udah ada, silahkan di-replace misalnya, mau bikin yang baru lagi. Nah, kemudian create view if not exist, ya kalau udah ada nggak usah bikin lagi. Gitu. Create view if not exist. Kemudian bisa di-alter juga, di otak-atik. Kemudian bisa di-drop juga atau dihapus. Itu yang bisa lakukan, yang bisa kita lakukan pada view. Seperti itu. Simpel ya. Nah, kemudian tugasnya adalah, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Bu mau tanya, Bu. Iya. Kalau untuk di IRD-nya, view itu digambarkan juga atau enggak ya, Bu? View itu enggak. Itu bukan buat transaksional biasanya. Oh, Biasanya soalnya ya. saya dapat dari temen tuh katanya view tuh digambarin di apa namanya relasinya. Kan kalau misalnya di entitas terus atributnya di cabang-cabangin dari entitasnya. Nah, kalau view katanya di relasinya itu, Bu. Itu berarti enggak ya, bener ya, Pak? Bukannya nggak bener ya. Jadi gini, biasanya kalau mau merelasikan, kalau itu adalah suatu transaksi, biasanya kita bikin tabel transaksi khusus. Karena view itu kan versi frozen ya. Kalau kamu ubah-ubah, dia nggak ikut berubah langsung loh. Jadi itu akan sangat, gimana ya, sangat berbahaya ketika view kamu jadikan dasar untuk transaksi seperti itu. Karena dia frozen. Oh, ya. Nah, itu maksud saya itu. Jadi biasanya memang itu dipakai untuk yaitu misalnya untuk laporan sebagainya. Jadi kayak kondisi per tanggal sekian adalah seperti ini kayak gitu. Jadi bukan ya, cuma kayak tabel kondisi terakhir misalnya kayak gitu. Jadi itu tidak untuk transaksional. Jadi nanti kalau ada misalnya absennya nambah lagi, itu nggak akan masuk ke view. Karena view itu adalah versi frozen. Nanti kalau misalnya ada yang absen lagi, nanti nggak masuk, nanti dianggapnya kalau kamu melihat data dari view, nanti seolah-olah, wah ini pada nggak masuk semua ini, kayak gitu loh. Jadi maksud saya itu yang bahayanya, karena nggak ke-update dia. Oh gitu, ya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Itu buat saya fungsinya terutama buat itu, karena versinya frozen. Nggak ter Jadi mau ngelihat data tertentu aja gitu ya, Bu ya? Iya, jadi kayak mau lihat misalnya kondisi terakhir per tanggal sekian adalah kayak gini. Nah, habis itu dari misalnya kamu patok nih per jam 12.00 itu kondisi misalnya kondisinya seperti ini. Misalnya kamu nanti kerja di mana gitu. Kondisinya seperti ini. Jadi kan namanya transaksi, apalagi kalau kamu udah kerja di yang modelnya rapid ya, misalnya kayak bank lah dan sebagainya, itu transaksi itu nggak berhenti. Jadi terus itu ada terus. Jadi kamu mungkin akan butuh suatu hari akan ditanya, minta tolong per jam sekian, itu sebenarnya kayak misalnya sampai tanggal 1 misalnya jam sekian, itu kondisinya kayak apa sih, kayak gitu. Berarti kamu harus apa namanya, kalau dia masih transaksi terus, itu kan nanti apa namanya, jangan sampai mengganggu, jadinya kamu akan bikin view untuk melihat kondisi terakhir, gitu. Jadi transaksi aja, jadi nggak otak-atik tabel transaksinya di sana, cuma kita akan otak-atik tabel view-nya aja yang versi yang frozen. Jadi nggak mengganggu kerja si server keluar masuk data terus kayak gitu. Karena beda 1 detik 2 detik itu aja udah beda kayak gitu. Iya, baik, Bu. Ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi?
sebelum kita bahas tugas. Waduh, tugas mulu, Bu. Nggak ada. Mana tadi Barik udah masuk belum? Udah Bu, sudah. Tadi mencet apa Barik? Tadi saya joinnya yang dari e-learning, nggak tahu kenapa nggak bisa. Tulisannya kelas Pas A join kali. Yang atas itu kelas A, Mas. Bawahnya kelas B. nggak tahu, nggak pakai udah bisa deh. Sama kok, sama. Apa teman-teman juga nggak bisa yang dari e-learning? Bisa Bu. Saya mah dari WA, Bu. Itu sama, jadi saya bikin Google Calendar seperti ini. Saya bikin Google Calendar untuk dijadwalkan setiap tanggal sekian sampai sekian. Kalender coba. Kalender. Itu begitu caranya. Jadi saya nggak perlu bikin event tiap tiap minggu kayak gitu, harus bikin buat kuliah ini, kuliah itu. Nah, kayak gini nih. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Ya, Bu. kelihatan, Nah, Bu. Ini sudah saya jadwalkan pakai Google Meet nih. Buat kapan? Buat kapan ini? Sampai tanggal 16 Desember. Gitu. Ini dari tanggal 16. Dari tanggal 16 September sampai tanggal 16 Desember. Itu udah saya jadwalkan, Google Meet-nya akan sama terus. Google Meet-nya akan sama. Nih, lihat. Ini adalah hasil recording-nya juga tersimpan di sini. Wah, hidup sekarang enak sekali memang. Zaman sekarang. Ini yang sudah direcord minggu lalu. Tersimpan di sini. Kemudian 10 menit sebelumnya, jadi saya dapat notif di handphone. Biasanya saya langsung buka. Saya buka kayak tadi tuh. Jadi mungkin saya nggak dari 30 menit sebelumnya ya, saya mohon maaf kalau kamu sangat rajin 7:30 mau join itu belum bisa, mohon maaf. Jadinya biasanya pakai handphone dulu, saya join via HP biar kalian bisa tetap masuk. Sambil saya nyiapin komputer, nanti saya join lagi via laptop. Sekalian yang HP itu buat ngadminin gitu. Kalau ada yang nggak pakai email UPN kan saya bisa admit gitu. Jadi kerja dua device, cuman lumayan lah lumayan enak zaman sekarang. Ini tanggal sekarang ya, belum ada recordingnya, belum masuk seperti ini karena sekarang lagi di-record kan. Jadi ini udah saya jadwalkan nanti kelas TRO dan sebagainya, kelas IR. Itu. Jadi insya Allah kalau tidak ada masalah itu linknya berlaku sampai semester ini berakhir seperti itu. Oke, teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Wah, oke. Nanti tugasnya bisa ya nanti ya. Nah, misal jam kerja karyawan adalah 10 jam yang terhitung dari pukul 7.00.59. Masih toleransi cuma 59 detik, Bu. Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, hingga jam 17.00. Nah, saya pengen dibikinkan view namanya view-nya adalah menit kerja. Isinya apa? ID, nama depan, nama belakang, jam datang, jam pulang, dan jumlah menit. Berapa menit sih dia kerja? Gitu istilahnya. Saya mau lihat menit. Kalau tadi kan lihat jam ya? Sekarang lihat menit, cuma gitu aja. Itu gampang banget. Alah, paling 3 menit kamu selesai jebret gitu, langsung jadi. Nah, kemudian tinggal ngedit aja. Nah, dari jam kerja karyawan yang datang terlambat dan atau yang pulang cepat. Maksudnya apa? Berarti kondisinya adalah where kan kalau jumlah menit tinggal ngitung ya, kayak tadi ngitung jumlah jam. Tadi kan jumlah jam, wait, total jam nih. Ini ada total jam. Tinggal dibikin ini. Nah, sekarang adalah total menit ya. Oke, jumlah menit. Nah, where di mana apa? Di mana karyawan tersebut datangnya lebih dari jam ini. Nah,
Atau pulangnya sebelum ini. Seperti itu saja. Ya, gampang ya. Cuma nambahin in, or, and, or, terserah. Nah, kemudian dari view yang sudah dibikin tadi, lakukan select, tampilkan karyawan yang jam kerjanya kurang. Nah, jadi gini, bisa jadi orang-orang terlambat, cuma dia menukar menit, menukar di belakang gitu. Misalnya gini, oke, saya datang jam 7 lebih 5. Oh, enggak masalah, saya nanti pulang jam 5 lebih 5. Kayak gitu. Kemudian bisa juga, udah aku datang cepat aja 5 menit lebih awal, nanti aku pulangnya lebih 5 menit lebih awal. Apakah itu terjadi? Bisa terjadi. Sebenarnya saya mau tambahin lagi constraint-nya. Jadi kayak pengen tambahin apa namanya? Toleransi 5 menit. Apa namanya? Kalau yang 17 lebih 5 sebenarnya nggak usah lah. Ini dulu aja gitu. Jadi sebenarnya pulang lebih cepat itu datang lebih cepat untuk pulang lebih cepat itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya ya. Jadi misalnya kalau boleh datang aja jam 5 pagi, pulang jam berapa? Jam 3 ya, gitu. Nah, tapi kan jam 5 mau ngapain? Toko belum buka misalnya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, cuman ya ini buat latihan dulu aja yang ringan-ringan, nggak masalah. Nah, kemudian kalau pulang apa namanya keterlambatan itu biasanya perusahaan itu suka ngasih UPN juga ngasih toleransi biasanya meskipun absen itu kalau jam 7 pas setengah 8 ya saya lupa sampai lama banget work from home ya. Astagfirullah. Iya kayaknya setengah 8. Jadi 7.30 meskipun 7.30 tapi kalau nggak salah karyawan itu diberi toleransi 1 jam sampai setengah 9. Jadi 8.30 59 detik. Dan 8.30 59 detik. Jadi kalau belum 8.31 itu dianggap belum lambat gitu misalnya. Karena kan kalau kondisi Jakarta kan sering macet dan sebagainya kayak gitu. Jadi setengah 9 misalnya. Nah, itu terjadi tapi dengan syarat kalau terlambat harus nanti di belakang. Jadi 8.30 berarti nanti harus bisa pulang jam 4, dia harus pulang jam 5. Gitu. Itu adalah toleransi. Kalau misalnya datangnya 8.31 lebih 01 detik gimana, Bu? 8.31 berarti sudah terlambat kayak gitu. Meskipun ganti pun dianggapnya udah terlambat. Meskipun jam kerjanya nanti memenuhi tapi dia tetap ada punya record terlambat. Jadi recordnya ada terlambat, ada pulang cepat, ada yang jam kerjanya kurang, seperti itu biasanya. Zaman dulu ya, zaman sebelum WFH. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Yang sudah mengerjakan? Yang sudah mengerjakan adakah? Yang sudah nyoba-nyoba adakah? Belum, Bu, belum. Kenapa belum? Saya akan usahakan upload lebih cepat supaya teman-teman bisa coba dulu belum perkuliahan. Kemarin kalau nggak salah saya upload hari Senin entah sore entah malam saya lupa. Nah itu saya harapannya adalah teman-teman bisa nyoba dulu, kemudian kalau ada pertanyaan atau kesulitan kita bisa tanyakan di pas hari H seperti itu. Itu ada harapan saya. Saya suruh nanya nih. Serah deh. Muhammad Rafiza Aska. Rafiza Aska ada? Halo Rafiza Iya, ada, Aska. Pak. Ada, Bu. Ada, sip. Ada pertanyaan nggak Rafiza? Sampai belum, Bu. Belum ada. Nah, kemarin ngerjain pretest gampang apa susah? Pretest. Atau belum ngumpulin? Saya udah kok. Yang review kan, Bu.
yang ya pertemuan 1. Iya udah, Bu. Dah, susah apa gampang? Awalnya agak-agak lupa ya, udah lama nggak buka. Terus Ah, lama-lama ya udah biasa, jadi inget lagi ya. oke. Nah, oke, terima kasih Rafiza. Iya, Bu. Nyebelin banget ya dosen manggilin satu-satu kayak gini. Aditya Harisma. Hadir, Bu. Hadir. Kemarin bisa nggak ngerjain pretest? Bisa, Bu. Lumayan. Nah, saya lumayan ya. Lancar ya? Iya, Bu. Ya, sip. Nah, sebenarnya itu saya pengen kalian itu berstatement atau sekedar apa gitu. Pengen mendengarkan suara kalian supaya kayak saya nggak sepi banget nih ngajar kayak ngomong sendiri. Twing, 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 twing. Shit. Apa ini? Jami. Ini membacanya Jamie atau Jami? Jamie, Bu. Jamie Saviola. Iya, Bu. Kemarin gimana ngerjain susah apa enggak? Agak-agak lupa sih, Bu. Sama pas bikin tabelnya, kan nggak bisa nama order, Bu. Tuh, Oh, nama order maksudnya? nama Oh ya, tabelnya. jadi gini, saya lupa. Kalau kamu perhatikan yang di saya ini, kayaknya repot banget ya nggak sih? Ada petiknya, petik satunya ini namanya backtick, titik, petik, dan sebagainya. Kalau ketika kamu bikin nama sama dengan perintah yang di MySQL atau Maria, kamu harus kasih backtick. Ini backtick namanya. Petik satu ini loh. Ini namanya backtick. Itu. Nah, kalau kamu backtick bisa. Jadi, itu tadi, ketika kamu memberi nama sesuatu, misalnya tabel, sama dengan nama perintah di Maria atau MySQL dan sebagainya, kamu harus pakai backtick. Clear? Iya, Bu. Ya, begitu ceritanya. Saya juga mengalami masalah seperti itu dulu, sama saja. Ini kenapa berubah jadi biru? Kok jadi perintah? Gitu. Kalau ini nikmatnya kalau pakai tools kayak gini, ini ketahuan. Jadi ID dan sebagainya suka nggak mau kan. Jadi ternyata memang harus pakai backtick. Itu saya baca-baca sana kemari. Ada lagi? Udah itu aja sih, Bu. Ya, sip. Oke, terima kasih, Jamie. Ring. Adia Delira Yasin. Adia? Halo Adia. Halo, Bu. Oke, gimana Adia? Kemarin ngerjain susah nggak Adia? Sama, Bu, kayak lupa-lupa gitu sintaknya. Jadi kayak ya gitu deh. Agak lama ngerjainnya. Oke. Tapi lancar ya habis itu ya? Iya, kalau udah inget lagi ya udah lumayan lah. Ya. Oke. Nanti kalau udah lulus dari UPN mau jadi ini nggak database administrator nggak? Nggak tahu udah belum kepikiran. Nah, oke, sip. Apa-apa. Oke, terima kasih Adia. Terima kasih, Bu. Apa lagi nih? Ping. Rian Fahlevi. Halo Rian. Ya, Bu. Oke, ada. Nah, saya nggak ngabsen ya, ini nggak apa-apa ya. Nih, Rian, gimana kemarin ngerjain pretestnya susah apa tidak? Lumayan, Bu. Kemarin pakai join atau view atau yang lain? Saya join, Bu. Join, oke, sip. Nah, baru terbuka sekarang ya. Nah, itu membuka memori. Oke, Rian, makasih. Iya, Bu. Nggak ada masalah kan? Ada nggak? Kelihatan, Bu. Nggak, alhamdulillah Kenapa? nggak ada, Bu. Oh, Alhamdulillah nggak ada sip. masalah, Bu. Sip. Thanks, Rian. Iya, Bu. Manakah Sama-sama. kode ini berputar? Sini terus ya. Muhammad Rizky Yusuf. Iya, Bu. Rizky Yusuf, kemarin gimana ngerjain? Susah nggak?
Alhamdulillah Bu, bisa lumayan. Oh, lumayan. Ya, Kira-kira yang ini juga lumayan ya, bisa ya? insya Allah Bu. Nah, sip, mantap. Oke. Terima kasih Rizky. Ya, sama-sama Ibu. Twing. Syamsul Arifin, halo? Syamsul Arifin, Hadir, halo? Bu. Oke, Hadir. hadir, sip. Gimana kemarin ngerjain di tes? Susah nggak? Biasa aja sih, Bu. Cuman kemarin iya, karena ininya aja yang sama kayak Jamie itu yang ordernya itu. Iya. Kemarin kan saya buat udah pakai petik. Terus saya mikir daripada nanti pas nulis sintak-sintak selanjutnya pakai tanda petik terus kan kelamaan. Jadi saya ganti namanya. Ya. Jadinya O-nya itu saya pakai inian, pakai 0. Oke. Ya, kemarin saya lihat pada namanya nggak pakai kata order sih, saya rata-rata. Saya hampir nggak nemu yang pakai order gitu. Ya kalau Rata-rata pakai itu ganti nama. jadi harus pakai petik terus kan kalau ituannya. Kalau Iya, pakai back sintak terus. selanjutnya. Iya, harus pakai back Iya, terus. daripada pakai itu terus saya ganti jadinya. Oh iya, biar cepet ya. Apalagi Iya, kalau udah itu aja sih. bikinnya pakai konsol agak repot memang. Kalau pakai editor masih mendingan. Oke, sip. Makasih Syamsul Arifin. Satu lagi. Nah. Virial Zahra Nada. Iya, Bu. Mbak Virial kan ini? Iya. Oke, sip. Gimana Mbak Virial kemarin ngerjainnya susah atau tidak? Alhamdulillah bisa, Bu. Alhamdulillah bisa. Agak lupa. Suaramu kecil sekali, kamu lembut sekali, anakku. Bu, ini saya ada yang bingung di itu, intersection. Ya, itu kan irisan ya? Iya. Berarti sama aja, terus atribut yang lainnya ikut atau tabelnya outputnya ID doang? Saya udah lupa detailnya. Nanti lama-lama nanti kan nanti kalau udah ketemu post test nanti di sebelum UAS tenang aja nanti semakin kita maju terus semakin terbuka satu persatu. Jadi nanti harapannya kamu pas sebelum UTS itu ada post test, kemungkinan ada post test, nanti kamu udah lancar gitu. Oke ya? Ya, oke sih. Sama-sama. Saya udah lupa persisnya soalnya. Tuh, pikiran saya penuh nih. Jadi curhat sedikit. Out of the topic. Jadi saya memang semester ini dikasih mata kuliah baru itu TRO sama basis data lanjut. Jadi memang saya harus baca lagi semuanya gitu. Jadi memang agak ini TRO ya, isunya tuh matematika semua. Saya itu agak gini loh ceritanya. Yang TRO itu pokoknya seru banget loh TRO itu. Sebenarnya seru banget. Cuma memang butuh effort yang lebih banyak juga. Saya baca ulang dan lebih sedihnya lagi bahwa saya belum pernah dapat itu dulu waktu kuliah. Tapi memang seru banget belajarnya. Oke, jadi memang lagi banyak belajar ini, harus banyak belajar. Jadi memang jadi dosen itu memang nggak bisa semuanya. Saya tahu, saya sadar betul. Saya juga apalagi jauh dari pintar ya kalau saya ini sama ini masih belajar banget kalau saya. Beneran, bareng kalian belajarnya malahan. Belajar lagi. Banyak yang saya udah lupa, banyak banget hal yang saya udah lupakan. Harus mengulang semuanya. Nah, itu cuma curhatan sedikit. Oke, saya rasa cukup. Nggak ada pertanyaan lagi tentang materinya. Tugasnya clear ya? Tugasnya clear? Jelas, Bu. Gampang ya ini? Oh, gampang banget ini pokoknya. Sering langsung jadi. Gitu. Nah, mungkin saya akhiri. Sedih?
Enggak ya, nggak Bu, sedih ya? Ibu, Ya. Kenapa? untuk link presensi saya kirim gimana, Bu? Kirim di sini boleh, kirim di grup juga boleh, anakku. Sini aja, Bu, biar yang nggak ikut ini, nggak presensi. Oh gitu, ya terserah. Kasih dari tadi dong, aduh. Kalau udah ada yang keluar gimana? Nggak, kan Ya. Ibu baru not. Nggak, maksudnya ya ketik aja, nggak apa-apa, nggak ganggu saya kok. Besok ya, Bu. Oke. Dia teman-teman silakan isi presensi nih, dikasih April. Silakan isi presensi. Jangan lupa isi presensi, kehadiran. Ini 40 orang, berarti kayaknya nggak masuk 1. Kayaknya ya. Karena 39, saya 2. Tuh, berarti ada 38 kayaknya. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ibu, Ya, tadi Tante. berarti yang tugas tadi berarti nanti yang di view-nya itu ditampilin dari tanggal 8 sampai tanggal 12 dan di jam datang sama jam pulangnya itu ada yang datang terlambat sama yang pulangnya cepat ya, Bu? Ya, jadi cuma minta ditambahi jumlah menit ya, ngitung menit aja. Sama gimana kondisinya dia itu datang terlambat atau pulang lebih cepat atau dua-duanya gitu. Jadi kalau atau dua-duanya sebenarnya kamu pakai or aja udah cukup sebenarnya. Maksudnya dia otomatis mau habis. Oh iya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sambil ngecas. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada nih, benar? Sudah? Tidak ada, Bu. Oke, sudah ya. Semuanya jangan lupa absen. Mungkin kuliah hari ini saya akhiri, cukup sampai sekian. Sebelumnya, mari kita foto-foto. Aduh. Semuanya mungkin bisa di-show. Show layoutnya sampai semuanya deh. Oke, ini masuk semua nih 42. Halo semuanya, aduh kelihatan semua wajahnya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Saya copy dulu. Ctrl V. Kemana nih? Taruh di slide terakhir. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Yang belum mandi, yang belum cuci muka, tenang aja, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak usah kucek-kucek mata, tai matanya juga nggak kelihatan. Aduh, jijik banget sih pun. Ya nggak apa-apa ya. Dah, terima kasih semuanya. Semoga hari ini bermanfaat kuliahnya. Besok hari Kamis ya, PDL teori ya, masih data lanjut teori, sama budekan lagi. Oke, sip. Saya akhiri. Selamat masih pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih.